Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Lu Sueci diomelin lagi sama gurunya gara-gara deket sama Xiaofan. Tapi kayaknya sekarang gurunya udah pasrah sama kelakuan Sueci. Terus, Engkong Zhou sama Xiaohuan balik lagi ke rumah duka di kota Heyang. Sebelumnya dia ke situ ketemu sama Tuan Hantu. Sampai hampir mati dia di sana. Sekarang ketemu lagi sama orang misterius yang kuat banget. Apes banget ya Engkong Zhou. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 201 ya. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah. Subscribe sekalian kalau senior berkenan. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Kekuatan teknik iblis milik Xiaohuan yang menguasai aliran arwah benar-benar luar biasa, begitu kuat dan menyeramkan sampai bisa menekan sosok misterius itu dalam waktu singkat. Makhluk kerangka hitam yang ia panggil terus-menerus menembakkan panah roh yang ganas dan mengerikan, satu persatu melesat cepat menembus udara. Meski tidak ada satupun yang mengenai lawan mereka, serangan itu cukup merepotkan, memaksa si sosok misterius itu terus bergerak menghindar. Kekuatan dari aliran arwah yang gelap dan mencekam ini tampaknya membuat lawannya enggan berhadapan langsung. Tapi setelah beberapa saat, orang misterius itu seolah mulai menangkap sesuatu. Ia menyeringai dingin, lalu di tengah hujan panah roh yang deras seperti badai, ia malah menerobos ke depan langsung melesat ke arah Xiaohuan. Anehnya, semua anak panah seperti kehilangan arah begitu saja, meluncur melewati tubuhnya tanpa bisa menyentuhnya. Suara siulan tajam dari panah-panah itu masih terdengar nyaring, tapi sekarang terdengar kacau, seperti tidak tahu harus kemana. Wajah Xiaohuan langsung pucat begitu melihat sosok hitam itu hampir sampai di depannya. Ia buru-buru menyatukan kedua tangannya di depan dada. Dengan dorongan mantranya, kerangka hitam itu meraung keras, lalu tubuhnya tiba-tiba mengecil hingga setengah ukuran semula, namun tetap berdiri di depan Xiaohuan sebagai pelindung. 7 kepingan tulang darah giok berputar cepat di sekeliling kerangka itu, dan dari kedua matanya cahaya merah terang memancar, membentuk semacam tirai energi untuk menghadang serangan musuh dari depan. Orang misterius itu mengeluarkan dengusan pelan, lalu tiba-tiba mengibaskan telapak tangannya. Seketika cahaya terang muncul dan membentuk pola besar taiji yang menyilaukan, langsung menebas kepala si kerangka hitam itu. Dalam sekejap terdengar suara retakan keras. Kerangka hitam itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi asap hitam sebelum menghilang sepenuhnya. Hujan panah roh yang tadinya mengamuk juga langsung lenyap tidak bersisa. Xiaohuan menjerit sambil mundur beberapa langkah. Tubuhnya goyah dan hampir jatuh. Wajahnya pucat, tanda jelas kalau dia terluka cukup parah. Anehnya, sosok itu tidak langsung melanjutkan serangannya. Padahal setelah berhasil menghancurkan ilmu sihir Xiaohuan, ia bisa saja langsung menghabisinya. Tapi yang ia lakukan justru berhenti di tempat dan memandangi gadis itu lama, seolah melihat sesuatu yang menarik. Terlihat kilatan aneh di matanya. Di sisi lain, Xiaohuan terlihat ketakutan. Ia terduduk lemas di tanah. Saat itu juga, 7 kepingan tulang darah giok yang sebelumnya melayang di udara mulai jatuh perlahan ke tanah. Sambil terus menatap Xiaohuan, orang misterius itu tiba-tiba bertanya, "Mantra darah jiwa ini sudah berapa lama kau pelajari?" Zhou Yixian yang sedari tadi memperhatikan langsung melangkah cepat ke depan, berdiri di antara Xiaohuan dan tatapan tajam orang itu. Tatapan mereka saling bertemu, lalu Zhou Yixian menjawab dengan tenang, "Belum sampai sebulan." Orang misterius itu mengangguk pelan. Sekilas terlihat ada rasa kagum dalam sorot matanya, dan untuk sesaat aura mengerikannya memudar. Wajahnya terlihat sedikit lebih manusia, dan hawa mengancam yang menyelimutinya mulai mereda. Tapi momen itu tidak bertahan lama. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu dari dalam matanya yang gelap, 2 titik cahaya merah menyala kembali. Aura membunuh yang luar biasa kuat pun langsung bangkit kembali, menyebar ke segala arah, bahkan terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Wajah Zhou Yixian langsung berubah. Ia terkejut mundur, lalu buru-buru menarik tubuh Xiaohuan dan berteriak panik, "Cepat lari, kita berpencar. Siapapun yang bisa kabur, larilah."
Tapi sebelum Zhou Yixin sempat menyelesaikan ucapannya, kegelapan di depan mereka tiba-tiba menebal seperti hidup. Angin dingin bertiup kencang dan dari atas, bayangan besar turun dengan cepat menutupi mereka berdua. Rasanya seperti dunia menutup semua jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari. Di saat genting antara hidup dan mati itu, tiba-tiba dari dalam rumah tua yang rusak muncul cahaya merah terang menyala. Suara raungan marah mengguncang udara, menggema seperti teriakan dari dalam perut bumi. Dalam sekejap, cahaya merah itu meledak menghantam kegelapan. Cahaya itu berubah jadi pilar besar yang menyilaukan, menembus gelapnya malam dari dalam reruntuhan rumah tua itu. Lalu terdengar suara menggelegar. Rumah itu langsung hancur lebur, pecah berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat. Di tengah kobaran cahaya merah seperti api neraka, muncul sosok manusia yang tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa. Ia menerjang keluar dengan kekuatan besar, langsung menyerang sosok misterius itu. Bayangan besar yang sebelumnya hampir menghabisi Zhou Yixin dan Xiao Huan mendadak lenyap begitu saja entah kemana. Tekanan mencekam pun ikut menghilang. Tubuh Zhou Yixin dan Xiao Huan seolah kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah begitu saja. Menghadapi serangan hebat itu, sosok misterius tidak tinggal diam. Matanya yang merah menyala semakin terang dan kedua tangannya serentak terangkat. Dalam sekejap, terbentuk dinding cahaya jernih di depannya, menahan serangan cahaya merah menyala dari naga tersebut. Benturan dua kekuatan itu menciptakan cahaya yang menyilaukan. Hawa panas yang membara mulai membumbung ke langit dan pemandangan di sekitar perlahan memudar seperti mulai menguap. Kedua sosok yang sedang bertarung kini tidak bisa terlihat jelas lagi. Tiba-tiba ledakan dahsyat kembali terdengar dari dalam cahaya. Angin kencang menyapu segalanya. Debu dan puing berterbangan. Benda-benda terhempas dan bahkan Zhou Yixin serta Xiao Huan ikut terpental jauh. Di tengah kekacauan itu terdengar teriakan keras penuh amarah. "Kenapa? Kau belum sadar juga?" Tapi yang terdengar sebagai balasan hanyalah tawa dingin penuh ejekan. Dari arah kota Heyang mulai terlihat kegaduhan. Banyak orang yang melihat fenomena aneh ini, tapi tidak satu pun berani mendekat. Perlahan cahaya mulai meredup dan di tengah reruntuhan yang kini berubah menjadi kawah besar, tampak dua sosok berdiri berhadapan. Salah satunya belum pernah dilihat oleh Zhou Yixin maupun Xiao Huan. Orang itu bertubuh pendek dan gemuk, wajahnya tampak penuh amarah. Ia menggenggam sebuah pedang surgawi berwarna merah menyala. Auranya luar biasa kuat, tapi di sudut bibirnya sudah ada noda darah. Ia jelas terluka. Di seberangnya berdiri sosok misterius yang sejak awal mereka hadapi. Namun kali ini kabut hitam yang menyelubungi tubuhnya telah hilang. Ia mengenakan jubah tau khas sekte Qingyun. Wajahnya tampak seperti seorang pertapa agung, tapi sorot matanya merah menyala, penuh hawa jahat yang membuatnya tampak menyeramkan dan tidak wajar. Si gemuk menoleh sebentar ke arah Zhou Yixin dan Xiao Huan, memastikan keduanya masih selamat. Lalu ia kembali menatap lawannya dengan waspada. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Kau kira ilmu kunci pengunci hati bisa benar-benar mengikatku?" Tatapan si Taois langsung menajam, matanya semakin memerah dan aura membunuh di tubuhnya semakin padat, seperti bisa menyelimuti seisi tempat itu. Ia menjawab dengan dingin, "Aku hampir lupa, ilmu itu diciptakan leluhur garis keturunanmu. Tapi digunakan pada dirimu sendiri rasanya tidak menyenangkan kan?" Lalu si gemuk menjawab dengan marah, "Beh, kau sudah jatuh ke jalan iblis, masih bisa ngomong begitu? Teknik kunci pengunci hati itu sudah lama dilarang para leluhur Qingyun, dan kau sekarang malah menggunakannya. Masih berani mengaku peduli pada ajaran leluhur sekte kita?" Si Taois hanya tertawa dingin lalu berkata, "Hari itu, waktu kita bertarung, kehancuran di aula leluhur bukan cuma karena aku. Kau juga ikut merusaknya. Jadi, kau masih merasa pantas disebut murid sejati Qingyun?" Si gemuk itu terdiam sejenak, wajahnya makin terlihat marah. Ia menatap tajam ke arah sang Taois, lalu membentak dengan suara keras kepada Zhou Yixin dan Xiao Huan, "Cepat pergi dari sini!" Zhou Yixin dan Xiao Huan tersentak dengan tubuh yang masih lemas dan penuh luka. Mereka memaksakan diri berdiri dan bergegas menjauh dari tempat itu. Meski langkah mereka terseok-seok, sang Taois tidak mengejar. Ia hanya menatap si gemuk dengan tenang, lalu berkata,
Demi menyelamatkan mereka, kau terpaksa mematahkan segel kunci pengunci hati, memaksakan jalur energimu terbuka sepenuhnya. Sekarang darahmu mengalir terbalik, nadi-nadimu terguncang. Sekarang kau paling cuma bisa pakai 60% dari kekuatanmu. Dia tertawa pelan lalu melanjutkan. Dulu, saat kau berada di puncak kekuatan saja, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku bahkan bisa menangkap dan menyegelmu ke dalam peti mati itu. Sekarang, kau masih mau coba melawanku? Tapi si gemuk itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lantang, ia menjawab, dulu, kau dan kakak senior Wan berjuang habis-habisan membasmi iblis dan kejahatan. Aku ikut bersama kalian. Walaupun aku mati, aku tidak akan menyesal. Tapi sekarang, kau bukan lagi orang yang dulu. Yang kulakukan hari ini, justru demi impian kalian yang dulu. Ia meraung panjang, sorot matanya penuh tekad dan semangat yang membara. Terima pedang ini. Tubuhnya pun langsung menyatu dengan cahaya merah terang, berubah seperti naga merah yang melesat ke langit, menyerang lurus ke arah lawannya. Sorot mata sang Taois menyala semakin merah, tapi pupilnya menyipit tajam. Serangan itu begitu kuat, namun tiba-tiba sang Taois tertawa dingin. Ia mengangkat tangan kanannya dan cahaya dingin langsung muncul. Meski tak seterang cahaya merah, sinar itu tepat muncul di jalur serangan lawannya. Ketika cahaya dingin itu bertabrakan dengan sinar merah, kilatan tajam langsung pecah. Cahaya dingin itu berhasil menembus serangan si gemuk. Kilatan terang memancar ke segala arah, mengguncang udara di sekeliling. Terdengar teriakan keras, jeritan kesakitan. Cahaya merah langsung hancur berantakan. Tubuhnya terpental dan jatuh keras ke tanah. Ia terus mundur, tak mampu lagi berdiri. Darah menyembur dari mulutnya. Dadanya pun sudah penuh dengan noda darah. Ia jelas terluka sangat parah. Sang Taois hanya menyeringai dingin. Cahaya di tangannya memudar dan perlahan terlihat pedang kuno di genggamannya. Si gemuk terbatuk darah. Dengan suara serak ia berkata, Kau bahkan membawa pedang Zuxian turun dari Gunung Qingyun. Sang Taois tertawa terbahak-bahak, penuh kesombongan dan kegilaan. Sementara itu, Zhou Yixuan dan Xiao Huan akhirnya berhasil kembali ke jalan utama di kota Heyang. Wajah mereka masih pucat, nafas terengah-engah, tubuhnya gemetar karena syok dan kelelahan. Dari kejauhan, terlihat banyak orang mulai berdatangan, penasaran dengan keributan besar dari arah rumah tua itu. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada terkejut, "Hah? Kalian kenapa?" Xiao Huan yang mendengarnya langsung menoleh. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya langsung berseri. Ia berkata dengan suara kebahagiaan, "Kakak." 再装死，就真要死在这里了。大恩不言谢。 Di Gunung Qingyun, di reruntuhan desa Chao Miao, di antara puing-puing bangunan yang hancur, rerumputan liar yang tumbuh subur, di tengah semak belukar itu, suara serangga terdengar bersahutan, menambah kesan muram pada desa yang sudah lama ditinggalkan ini. Malam sudah larut, langit gelap dipenuhi awan yang hitam. Hanya beberapa bintang yang berusaha menembus kegelapan, memancarkan cahaya redup yang tersebar di bumi. Di balik awan, tiba-tiba muncul cahaya putih melesat cepat tanpa suara. Cahaya itu terbang di atas desa yang sunyi ini, berhenti sejenak di udara, lalu akhirnya perlahan turun ke tanah. Suara kikikan kera yang begitu familiar terdengar. Seekor monyet berbulu abu-abu dengan mata tiga melompat ke tanah, lalu menoleh ke segala arah dengan penuh rasa ingin tahu. Jelas sekali terlihat kalau berada di alam bebas jauh lebih menyenangkan dibandingkan terkurung di dalam perut gunung rubah agung. Dalam sekejap saja, ia sudah melompat-lompat dengan riang, menyelinap ke semak-semak belukar yang lebat, lalu pergi entah kemana. Guili berdiam di tengah desa yang telah lama terbengkalai itu. Tanpa ekspresi, ia perlahan memutar tubuh, menatap reruntuhan yang dipenuhi kenangan. Dari lubuk hatinya yang terdalam, kenangan lama yang telah lama terkubur kembali bermunculan. Tempat yang begitu familiar ini, dengan segala wujud di masa lalu, perlahan muncul dalam benaknya. Bahkan hembusan angin malam yang melewati wajahnya terasa membawa aroma yang tidak asing baginya. Ia mulai melangkah pelan, melewati
satu demi satu rumah yang runtuh di tepi jalan. Sesekali ia mendongak, matanya tertuju pada sebuah kuil kecil di kejauhan yang terlihat rapuh dan reot dibandingkan bangunan yang lain. Namun, ia tidak mendekati kuil itu. Guile hanya berdiri memandangnya dari jauh, matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Di sana, dulu, kehidupan seorang anak laki-laki berubah untuk selamanya. Ia berdiri lama di sana, memandangi kuil kecil itu dengan tatapan kosong sebelum akhirnya berbalik. Langkahnya perlahan melewati rerumputan liar, mengikuti jalan setapak yang nyaris tidak bisa dikenali lagi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar yang menindihnya. Hingga akhirnya, ia berhenti di sebuah rumah. Rumah itu sama sekali tidak berbeda dengan rumah-rumah lain di desa ini. Jendela dan pintunya hilang entah kemana. Dindingnya runtuh dan tidak terurus. Bahkan lumut yang memenuhi anak tangga pun sudah sangat tebal. Tubuh Guile bergetar. Ia menatap rumah itu. Perlahan, raut wajahnya berubah muram. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang memuncak. Dengan gerakan perlahan, ia berlutut di depan rumah kecil itu, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam ke tanah yang ditumbuhi rumput liar. Di bawah hembusan angin malam yang dingin, terdengar suara lirih yang serak, penuh isak yang tertahan. Ayah, ibu. Malam semakin larut. Di samping tembok tanah yang roboh, Guile bersandar dengan diam di tanah. Di sampingnya, Xiaohui berbaring dengan kepala bersandar di pangkuannya, tertidur pulas dengan dengkuran halus. Guile tidak merasakan kantuk sedikit pun. Matanya terus menatap pada setiap rerumputan dan di setiap reruntuhan dinding yang ada di sekitarnya. Tempat ini adalah kampung halamannya, tempat ia melewati masa kanak-kanak dalam hidupnya. Namun, waktu berlalu begitu cepat, mengubah semua itu menjadi kenangan. Yang tersisa kini hanyalah puing-puing yang membisu, membuat hati siapapun yang melihatnya dipenuhi rasa pilu. Guile memandang langit malam. Malam pun terasa semakin pekat. Entah benar atau tidak, apakah di atas sana benar-benar ada dewa, iblis, atau Buddha yang bisa mendengar isi hati manusia. Xiaohui menggerakkan mulutnya beberapa kali, seakan-akan sedang mengunyah, lalu berguling ke samping. Kepalanya menggesek pelan di paha Guile sebelum kembali terlelap. Mungkin ia sedang bermimpi tentang buah-buahan liar kesukaannya. Guile lalu menundukkan pandangannya. Ia melihat Xiaohui. Perlahan ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala kecil itu. Bulu halus di kepalanya terasa lembut di telapak tangan, memberi sedikit kehangatan. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum yang lembut. Senyum yang mengingatkan pada seorang anak bertahun-tahun silam yang berlari kencang sambil tertawa keras di desa yang dulunya penuh kehidupan ini. Angin malam bertiup lirih dari kejauhan, seperti ada suara bisikan pelan. Dedaunan dan rerumputan bergoyang pelan, membawa aroma wangi rerumputan yang segar. Guile pun memejamkan mata. Malam yang begitu tenang dan damai. Tiba-tiba, Xiaohui menggigil ketika matanya terbuka lebar. Kepalanya terangkat dari pangkuan Guile dan mendongak. Ia seperti mendengarkan sesuatu. Pada saat yang sama, kening Guile mengerut. Senyum tipis di bibirnya perlahan memudar tanpa suara. Ia membuka matanya kembali. Tatapan kosong berganti dengan kewaspadaan. Ia mengelus kepala Xiaohui dengan pelan, menenangkan Xiaohui. Namun kali ini, ia tidak kembali tidur. Xiaohui memanjat ke pundak Guile. Matanya melihat ke segala arah, memperhatikan sekitar dengan gelisah. Guile tetap duduk diam di sudut terpencil itu. Tembok yang roboh di depannya cukup untuk menyembunyikan tubuhnya. Celah-celah di tembok itu memberinya ruang untuk mengintip keluar. Tidak lama kemudian, sebuah aura aneh muncul begitu saja, menyelimuti reruntuhan desa. Angin malam mendadak berubah dingin, menusuk tulang. Dalam hembusan angin yang membawa hawa kematian, sesosok bayangan hitam jatuh dari langit. Di tangannya, ia membawa sebuah peti mati. Begitu mendarat, ia melemparkannya begitu saja ke rerumputan. Di balik celah tembok, Guile menyipitkan mata, menatap bayangan hitam itu. Hatinya terkejut. Orang misterius yang tiba-tiba muncul di reruntuhan desa Chaomio pada tengah malam ini memiliki kekuatan iblis yang begitu kuat. Bahkan seumur hidupnya, ia belum pernah melihat yang sebanding dengannya. Jarak mereka cukup jauh. Namun ketika orang itu mendarat, Guile masih bisa merasakan darah dan energi di tubuhnya ikut bergetar hebat. Kenapa orang sehebat ini datang ke tempat yang sepi dan tak berpenghuni seperti ini di tengah malam? Guile tidak bisa memahaminya. Ia hanya bisa menatap sosok
sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Tidak lama kemudian, ia melihat hal yang lebih aneh. Orang itu diselimuti kabut hitam yang bergulung-gulung, membuat wajahnya tidak terlihat sama sekali. Hati Guili semakin dipenuhi tanda tanya. Sosok itu berdiam diri begitu lama tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Guili masih bertanya-tanya dalam hati, bayangan hitam itu tiba-tiba bergerak. Ia perlahan berbalik. Dari balik kabut tampak dua titik cahaya merah gelap menyala. Aura ganas dan membunuh seketika menyebar ke seluruh desa. Matanya menyapu ke seluruh reruntuhan. Di bawah sinar bintang yang redup, desa yang sepi ini tetap terlihat sunyi. Tidak ada suara yang keluar. Guili tetap menyembunyikan dirinya di balik dinding yang runtuh. Tanpa ekspresi, menunggu dengan sabar. Aura membunuh yang menyelimuti desa perlahan lenyap. Guili tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya kembali mengintip keluar dengan hati-hati. Sosok misterius itu berdiri di tempatnya. Namun sesaat kemudian, kabut hitam di tubuhnya bergolak. Lalu ia meloncat ke udara. Guili terkejut, sempat mengira dirinya sudah ketahuan. Ia segera memusatkan kekuatan, bersiap menghadapi serangan. Namun ternyata sosok itu hanya melesat ke arah yang lain, meninggalkan reruntuhan desa dengan kecepatan yang luar biasa. Guili termenung sejenak, lalu segera terbang mengejar dari kejauhan. Di udara, ia melihat sosok itu menuju ke arah padang tandus di selatan kota Heyang. Sambil terbang, ia sekilas membayangkan peti mati yang tadi dilemparkan begitu saja ke rerumputan. Guili ragu sejenak, tapi akhirnya ia memutuskan untuk terus membuntuti orang misterius itu. Ia harus tahu siapa sebenarnya sosok aneh itu. 你等同天鹰寺和焚香谷两派道友前去诛杀此僚，可有把握？ Lalu cerita beralih di kaki Gunung Qingyun. Langit biru yang bersih, awan putih berarak pelan di kaki Gunung Qingyun yang menjulang tinggi. Pegunungan Qingyun tampak megah dan agung. Puncak-puncaknya menjulang ke langit, dikelilingi kabut lembut yang berlapis-lapis. Gunung Qingyun tinggi menjulang, seolah menyentuh langit. Di bawah kaki gunung, seorang gadis bergaun putih berdiri terdiam. Bibirnya tersenyum lembut dan hangat. Bagi dirinya, gunung ini adalah tanah kelahiran kedua, tempat yang membesarkannya, tempat para guru yang ia hormati tinggal, tempat para saudara seperguruannya tinggal, dan tempat semua kenangan masa lalu tersimpan. Ia berbalik perlahan lalu melangkah. Untuk pertama kalinya, ia turun gunung tanpa tujuan yang jelas, sendirian, dengan Tienya mengikuti kemana langkah kakinya akan membawanya. Kemana ia harus pergi? Dunia ini begitu luas. Tanpa sadar, ia tiba di persimpangan tiga jalan. Lu Sueci menghentikan langkahnya. Bukan karena ia tersesat. Sebagai murid Qingyun yang sering turun gunung, ia mengenali jalan di sana. Jalan besar yang rata di depannya adalah jalan yang paling cepat menuju kota Heyang, kota terbesar di kaki Gunung Qingyun. Namun ada jalan kecil lain yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Rerumputan liar menutupi hampir seluruh jalannya. Jalan-jalan kecil seperti ini ada banyak di kaki Gunung Qingyun. Sebagian besar dibuka oleh penduduk desa sekitar yang bekerja mencari kayu atau buah-buahan di hutan. Namun banyak juga yang akhirnya ditinggalkan. Lu Sueci hanya melirik sekilas jalan kecil itu, lalu kembali melangkah ringan ke jalan yang besar. Di depannya, beberapa penduduk desa berjalan mendekat berkelompok. Ada yang tua, ada juga yang muda. Sebagian membawa kapak, tali, dan pikulan. Mereka adalah para penebang kayu dari desa-desa sekitar. Ketika mereka melihat pakaian Lu Sueci, semua segera memberi jalan dengan hormat. Murid Qingyun terkenal dihormati di daerah ini, apalagi gadis yang berdiri di hadapan mereka memiliki wajah bagaikan bidadari, membuat siapapun tidak berani menatapnya terlalu lama. Lu Sueci berhenti sejenak, mengangguk membalas hormat mereka. Ketika ia hendak pergi lagi, seorang kakek penebang bertanya dengan ramah, "Nona muda, apakah kau sedang mencari arah jalan?" Lu Sueci sempat terdiam, lalu menggeleng pelan. Namun sebelum ia sempat bicara, kakek itu sudah lebih dulu berkata, "Jalan besar di depan itu menuju kota Heyang di selatan. Itu tempat paling ramai di sekitar sini. Kalau kau sudah sampai sana, mau pergi kemanapun akan jadi lebih mudah. Sedangkan jalan kecil itu..." Ia menunjuk jalan setapak yang dipenuhi rumput, lalu melanjutkan, "Lebih baik jangan dilewati. Tidak ada orang lagi yang tinggal di sana." Lu Sueci tersenyum lembut lalu berkata, "Aku mengerti. Terima kasih kakek."
Kakek itu tertawa kecil dan melambaikan tangannya. Ia lalu berjalan pergi bersama rombongan penebang kayu lainnya menuju Gunung Qingyun. Di sampingnya, seorang penebang kayu yang lebih muda berbisik pelan. Dulu di desa itu ada sebuah kuil yang katanya sangat manjur. Lebih dari 10 tahun lalu, aku dan istriku pernah ke sana berdoa memohon anak dan benar-benar terkabul. Sayang sekali, kuil itu sekarang sudah tidak ada. Kakek penebang kayu mengangguk lalu berkata, "Iya, aku juga ingat. Sayang sekali, kuil itu sudah hancur." Suara mereka perlahan menghilang. Sosok mereka juga lenyap di antara pepohonan. Hanya suara tawa mereka yang riang yang masih terbawa angin. Lu Sueci memandang mereka pergi dengan senyum samar. Entah kenapa, hatinya terasa lebih tenang. Ia kembali melangkah ke jalan besar. Langkahnya yang awalnya ringan, namun perlahan melambat. Kedua alis indahnya berkerut tipis, seolah ada sesuatu yang penting tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi ia tidak bisa memahaminya. Dari dasar ingatannya yang dalam, sesuatu perlahan terbangun. Lu Sueci tersentak kaget. Setelah terdiam sejenak, ia perlahan berbalik, memandang lagi jalan kecil yang telah lama tertutup oleh rerumputan liar itu. Rerumputan liar yang tumbuh bertahun-tahun telah menutup jejak sejarah, menjadi saksi bisu atas ketidakpedulian waktu. Lu Sueci melangkah seorang diri memasuki desa kecil ini, mendekati tempat yang telah lama terkubur oleh debu waktu. Di antara semak liar masih tampak sisa-sisa tembok runtuh dan puing-puing bangunan, pintu tua yang nyaris hancur, tangga batu, dan dinding yang miring dan ditutupi lumut. Wajah Lu Sueci tampak sedikit pucat, jemarinya yang panjang dan anggun menggenggam erat pedang Tianye. Di desa kosong ini seolah ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikannya. Bahkan ia sempat merasa seperti tidak bisa bernafas. Namun langkahnya tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan menyusuri setiap rumah, memperhatikan setiap sudut tempat ini dengan seksama. Tatapannya yang jernih dan terang, namun di baliknya tampak terselip bayangan kesedihan. Sampai akhirnya ia melihat kuil tua itu berbeda dari tempat yang lain. Entah kenapa, di sekitar kuil yang sudah hampir runtuh itu tak tumbuh sehelai pun rumput. Menyebutnya sebagai bangunan pun terasa berlebihan. Hanya ada beberapa tiang tua yang tersisa. Hanya ada pecahan-pecahan batu yang berserakan di tanah yang masih menyimpan bayangan samar sebuah patung dewa. Setelah melihat itu, baru bisa dikenali kalau dulu tempat ini pernah berdiri sebuah kuil. Lu Sueci perlahan berjalan mendekat. Tidak ada rerumputan, tidak ada lumut. Semua di sini terasa asing, tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Tidak jelas kenapa, bahkan rumput liar seolah enggan menapakkan diri di tempat ini. Lu Sueci berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat itu, kembali ke reruntuhan sunyi desa Chaomiao. Ia berdiri tepat di tengah desa dan tidak bergerak, seolah sedang mendengarkan sesuatu atau mungkin sedang mencoba merasakan sesuatu. Dari kejauhan, angin berhembus pelan menerbangkan rambut hitam panjangnya, membuat helaian di sisi pelipisnya melayang lembut. 痛快！上次 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!